Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian majelis taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asyu fi kitab Mafahim tuzibu antusah li Syekh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Saya akan membahas tentang kitab khusus ya, tentang riwayat hadis bagian daripada tawassul ya. Masih bagian pada tawassul supaya menjernihkan jiwa kita, keyakinan kita. Karena beberapa riwayat-riwayat ini sering kali tidak terungkap ya. Karena itu kita perlu ungkapkan yang sesungguhnya yang terjadi. Bagaimana pendapat ulama-ulama besar terhadap makna hadis yang diriwayatkan ini. Ini adalah sebuah kisah yang disebut dengan kisah Utbah ini kejadiannya adalah bahwa Utbah ini tertidur di makam Nabi setelah kira-kira 3 hari penguburan beliau. Tiba-tiba seorang Arab Badui datang ya. Kita bacakan saja. Waqala Imam Hafiz Syekh Imam Al-Hafiz Syekh Imaduddin Ibnu Katsir. Syekh Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir zakara jamaah minhum Syekh Abu Mansur As-Sabaq fi kitabi Asy-Syamil, yang menyebut juga adalah daripadanya adalah Syekh Abu Mansur As-Sabaq fi kitabi, dalam kitab beliau Asy-Syamil al-hikayatul masyhurah, tentang hikayat masyhur yang terkenal tentang Al-Utbi. Qala kuntu jalisan, kata Utbi. Utbi ini sahabat Rasulullah. Ketika aku duduk inda kabri Nabi SAW, di samping kubur Nabi. Rupanya setelah Nabi dikuburkan beberapa hari, sahabatnya sering duduk menangis melihat kuburan Nabi ya, sedih, bingung ya. Di antaranya adalah Utbi ya. Utbi ini duduk ya selama 3 hari di kubur ya. Kemudian saat duduk itulah faja'a a'rabi faqala, saat itulah seorang Arab Badui datang ke kubur itu. Faqala, rupanya dia terkejut baru mendengar Nabi SAW meninggal dunia ya. Rupanya beliau terkejut Nabi meninggal dunia. Lalu akhirnya dia berkata ke hadapan kubur itu, saking terkejutnya mendengar Nabi meninggal. Lalu dia datang. Apa katanya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, begitu kalau bahasa kita ya. Di kubur biasanya assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Ya Rasulullah, sami'tullah, aku mendengar Allah yaqulu berfirman. Allah mendengar berfirman di dalam Syekh Imam Al-Qurtubi ya, di dalam tafsir beliau ada kisah yang disebut ya oleh dalam tafsir Al-Ma'ruf juga Al-Jami'ul Ahkamul Quran, tentang riwayat Abu Shadiq an Ali Qola ya, yang waktu itu disebut 3 hari setelah penguburan itu. Orang Arab Badui ini berkata di hadapan kubur Nabi, Allah berfirman, wahai Rasulullah, walau annahum iza zalamu ampusahum ja'uka. Allah berfirman, andaikan mereka itu membenjolim diri mereka, umat Rasulullah, kita ini, ja'uka, maka pastilah dia datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu liwajadu lawajadullaha tawwaban rahima. Maka pastilah mereka datang kepada engkau, fastaghfirullaha, dan dia akan meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan rasul pun memintakan ampun kepada mereka. Lawajadullah, maka mereka akan mendapatkan Allah tawwaban rahima, menerima taubat mereka sebagai Tuhan yang maha penerima taubat, lagi penuh kasih sayang. Waqad ji'tuka, dan aku sekarang datang kepada engkau wahai Rasulullah. Cuma ya dia terkejut, Rasulullah meninggal gitu kan, mustaghfiran, untuk meminta ampun kepada Allah. Nah ini luar biasanya.
lijanbi untuk dosa-dosaku, mustasfa'an, dan meminta syafaat kepada engkau wahai Rasulullah, bika ila rabbi, kepada Tuhanku. Jadi aku ingin minta ampunan dan minta syafaat engkau wahai Rasulullah, engkau sudah meninggal dunia, ila rabbi, kepada Tuhanku. Maka apa, lalu kemudian dia pun membaca syair, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu, wahai orang yang di dalam kubur, yang ditanam di kubur ini, orang yang mulia, yang baik di kubur ini, dengan tulang belulang yang dimuliakan Allah subhanallah. Fatoba min tibihinnal qa wal akam, padahal berharaplah aku dengan kesukaanku, min tibihinnal qa wal akam, yang semerbak, tulang belulang itu semerbak keharuman keindahannya. Aku berharap seperti itulah, dan aku melihat seperti itulah. Nafsil fida li qabri, maka demi panggilanku pada kubur ini, atau demi jiwaku yang ada dalam pusara ini, wahai demi orang yang ada dalam pusara ini, antas sakinuhu, engkau dalam ketenangan wahai yang dalam kubur, fihil afafu wa fihil judu wal karamu, sedangkan engkau dalam ketenangan itu, engkaulah yang pemilik sifat akhlak yang bersih, sifat akhlak yang bersih, wa fihil judu, yang memiliki kedermawanan, wal karam, dan memiliki kemuliaan. Wah, jadi orang Arab ini, orang Arab ini pandai bersair. Jadi dia bersair di hadapan kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia pun berlalu setelah itu. Utbah melihat kejadian itu, sumantasara fal Arabi, kemudian orang Badui itu pun pergi dia. Fagalabatani aini fara'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun tertidur, kata Utbah. Berlalu setelah orang itu pun tertidur, mungkin geleng-geleng kepala aja Utbah ya, melihat keadaan itu. Waduh, orang Arab ini. Tapi aku melihat dalam mimpiku, nah tiba-tiba beliau bermimpi kepada Nabi setelah kejadian itu. Apa di dalam mimpi itu? Pinaumi faqala, di dalam tidurku Rasulullah bersabda kepadaku, ilhaqil Arabi, kejar orang Arabi itu, datangi dia, benarlah apa yang dikatakan orang Arabi itu. Fabasirhu, berikan kabar kepada orang Arabi itu, orang Arab itu, orang Arab Badui itu, annallah, bahwasanya Allah qad ghafaralahu, akan mengampuni dirinya, akan mengampuni, telah mengampuni, bukan akannya, telah mengampuni dosa-dosanya. Qad ghafaralahu, telah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dimimpiin Nabi, bayangkan. Jadi kalau mudah-mudahan anda yang belum pernah sempat haji ataupun umrah, bila nanti haji ataupun umrah, datangi makam Nabi, ucapkan salam kepada beliau, berwasilah kepada beliau, sayangi Nabi SAW dengan hati dan kerendahan kita adalah sebagai umat beliau. Ini sangat luar biasa kisah ini juga. Bagaimana hadis-hadis yang lain saya mengisahkannya, betapa sangat penting kisah ini dalam hubungan kita, hadrat kita, dalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun mengenal agama kita, mengenal siapa junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hubungan antara Nabi dengan Allah. Ketika jawaban Allah itu ampunan kepada orang Arab itu langsung Nabi dapat merasakannya, dan Nabi memberikan kabar melalui mimpi kepada Utbah. Ini luar biasa. Fahajihil kisah ruhal Imam Nawawi fi Kitabil Ma'ruf, juga dikisahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Aidah. Luar biasa. Waruhan Aidan Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, atau yang disebut dengan tafsir Ibnu Katsir, juga menyebutkan asyahir inda qauli ta'ala, ketika beliau menafsirkan ayat walau annahum iza zalamu anfusahum, ya, tentang surah An-Nisa ayat 64-nya, surah An-Nisa ayat 64. Ya, surah An-Nisa ayat 64. Waruhan Aidon Syekh Abu Muhammad Ibnu Qudamah fi Kitabi yang terkenal, yang biasa disarih mazhab Imam Hambal ini oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni,
Wa naqluha aidan Syekh Abdul Faraj Ibnu Qudamah fi kitabi Syarah Kabir. Nah, dalam kitab beliau Syarah Kabir, beliau menukil kisah seperti itu, juga mengisahkan tentang Syekh Abu Mansur Ibnu Yunus Al-Bukhuti dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Kasyaful Kina ya. Kitab Kasyaful Kina min ashurin kitabil mazhab Hambali. Ini adalah yang masuk dalam kitab mazhab Hambali. Banyak lagi. Imam Qurtubi ya, di dalam tafsir beliau juga meriwayatkan dalam Jami'ul Ahkamul Quran bahwa orang itu datang setelah riwayatnya daripada Abu Shadiq Ibnu Ali, bahwa ketika kami sudah menanam menguburkan jasad Nabi kira-kira selama salah satu ayamin 3 hari. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang Arab Badui datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun wahasa ala ro'si, menundukkan kepalanya, menjerembabkan kepalanya min turabihi, ke tanah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, nah ini dalam riwayat Abu Shadiq ya, an Ali, daripada Abu Shadiq daripada Ali, qala, ini dikatakan kulta ya Rasulullah. Ini kata-katanya seperti ini dalam riwayat ini, kulta, tapi mirip seperti itu. Wahai Rasulullah, engkau sendiri yang mengatakan sesuatu. Pasamena, kami dengarkan perkataan engkau. Kau luka, segala hal perkataan engkau kami dengarkan. Wa wa'aita anillahi pawa'aina anka. Engkau mengajarkan kepada kami, engkau mempraktekkan sesuatu kepada kami, kami ikuti, kami turuti semua itu. Wa kana fi ma anjalallahu alaika, dan engkau sendiri tahu, kami tahu ketika Allah berfirman, walau annahum iza zalamu anfusahum, ketika seseorang menjolim dirinya, maka orang itu pasti datang. Ketika orang itu berdosa, maksudnya orang itu pasti datang kepada engkau, memintakan, dan dia meminta tolong kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan meminta kepada engkau untuk meminta ampunkan kepada Allah. Hari ini aku datang ya Rasulullah, mintakanlah ampun kepada aku. Subhanallah. Ini kisah Utbah ini banyak sekali dikisahkan oleh para ulama-ulama besar. Maka bagaimana? Riwayat ini banyak sekali, riwayat ini. Ada 1-2 yang hadisnya daib, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain, hadisnya hasan oleh imam besar seperti Imam Suyuti, kemudian Imaduddin Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Luar biasa. Bahkan dalam mazhab Hambali kitab Al-Mughni ya, banyak sekali riwayat ini, dan riwayat ini mengisahkan betapa bagaimana bisa merendahkan sebuah derajat riwayat yang terjadi, meskipun mauqufnya terjadi pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, tapi inilah amalan yang terjadi pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ikuti. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sunnati wa sunnata khulafaur rasyidin, sunnahku ikutilah sunnahku, fattabi'uni ikutilah aku, wa sunnata khulafair rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin, dan bagaimana para sahabat beramal melewati sunnah-sunnahku. Subhanallah, mudah-mudahan bermanfaat, berhikmat kepada kita bagaimana kita cara merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bahkan meskipun beliau sudah tidak ada secara jasadiah materialistis yang kita pikirkan, tapi selalulah harusnya kita dalam hidup terhubung dengan beliau, bersatu jiwa kita dengan beliau, berhubung dengan beliau dalam keadaan seminimalnya ya, seminimalnya kita dalam berdoa, kita ucap nama beliau, mengucap salawat kepada beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan tambahkanlah Allahumma, ya Allah, as'aluka, Allah, aku meminta kepada engkau ya Allah, bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak Sayyidina Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bihaqqi sa'ilin ya Allah, atau dengan hak orang-orang saleh, wa bihaqqi anbiya'i wal mursalin, dan dengan hak orang-orang para anbiya dan mursalin, kemuliaan mereka ya Allah, hamba mohon kabulkan doa hamba. Inilah rahasia bagaimana agar bukan sekedar mengabulkan, bukan rahasia doa ini adalah untuk mengabulkan doa saja kepada Allah, tetapi
tapi juga adalah membina tetap hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang kita wasilahi. Subhanallah, inilah masuk pada dimensi alam arwah yang mungkin pada kebanyakan orang tidak banyak mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi